bukan udah putusin aja ya. Iya kita deh. Kita dalam break show ya, tinggal kita tunggu orang-orang yang akan akhirnya memperbaiki diri, akan dirinya. Jaga kesehatan masing-masing dan perasaan. Kamu ini kok lemas sekali? Atau udah? Oh jadi itu penyebab sakit kemarin ya? Oh, Kepikiran sih. Oh iya iya. Baik teman-teman, selamat pagi. Pagi. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah materi training soft skill. Bukan soft skill buat teman-teman, sebenarnya ini adalah pengetahuan terkait dengan perusahaan kita, yaitu Brand Essence. Bagaimana akhirnya kita memerankan atau sudah mengetahui bagaimana Alfamart ganti logo. Tapi bukan hanya ganti logo gitu ya, tapi juga ganti bagaimana budayanya, ganti inisiatifnya dan sebagainya. Sudah kenal sama saya semuanya, insya Allah ya. Nama saya Tio Nugroho. Tidak mungkin. Karena Haryanto itu ada A-nya. Banyak orang yang bilang nama saya itu kan nama segolongan setan. Ya nggak? Karena saya itu namanya nggak ada huruf A-nya. Oh iya ya. Teman-teman saya bilang kamu tuh segolongan setan yo. Tuyul, jenglot, genderuwo tuh nggak ada A-nya. Tuyul, Nugroho nggak ada A-nya. Pocong. Saya bilang gitu juga. Kuntilanak itu kan ada A-nya. Setan perempuan yo, kamu laki-laki. Tapi saya mulai galau teman-teman. Saya diajak kayak gitu tuh mulai dari kelas 2 SMP itu. Saya mulai galau, SMA mulai galau, kuliah mulai galau, sampai akhirnya saya menemukan orang-orang terkenal, orang-orang tokoh Indonesia yang tanpa huruf A. Wakil presiden kita dulu, Budiono. Woi, presiden kita sekarang Joko Widodo. A-nya luar biasa ya. Tapi saya yang lebih bangga adalah bagaimana saya ternyata bukan satu spesies dengan setan, tapi saya satu spesies dengan Dude Herlino, Tangguh Wisnu, semuanya satu spesies dengan saya ternyata ya. Tapi tidak ada huruf A-nya. Jadi di mana itu bukan satu spesies dengan saya. Nama saya juga alhamdulillah sudah dipakai banyak orang terkenal di dunia, ya kan ya. Pembalap MotoGP di yang terkenal itu juga Valentino Rossi. Ya kan? Valentino. Sepak bola terkenal di dunia. Bukan. Cristiano Ronaldo. juga sudah menggunakan nama saya. Presiden kita yang dulu juga Susilo Bambang Yudhoyono itu juga. Alhamdulillah nama saya merupakan sumber nama yang benar. Teman-teman sekalian, itu adalah esensi brand. Bagaimana akhirnya kita memperkenalkan diri, orang ingin melihat kita sebagai apa. Kalau teman-teman tahu, kalau saya tanyakan sama Edo, Dok, kalau saya bilang Michael Jordan, maka apa yang ada di kepala Edo? Basket. Mainan ya? Basket. Hexa, kalau saya tanya, saya bilang Bill Gates, maka yang di pikiran Hexa pertama kali adalah Bill Gates apa? Microsoft. Betul sekali, Microsoft. Ganjar, kalau saya bilang Tukul Arwana, apa yang ada di kepala? Ganjar apa? Lucu, pelawak, ya kan ya? Tadi kalau saya bilang Rahmat Darmawan, maka pelatih sepak bola. Itu adalah brand, Pak. Setiap orang itu punya brand masing-masing. Tinggal kita bagaimana akhirnya kita membawa diri kita sehingga akhirnya kita punya brand masing-masing. Tio Nugroho dikenal sebagai apa? Oh, seorang yang bijak, gitu kan, seorang yang wise, lawaknya tidak garing, gitu kan, seorang yang disiplin dan lain sebagainya. Luar biasa. Sehingga akhirnya orang mengertinya seperti itu. Tapi jangan salah ketika akhirnya teman-teman juga melakukan sebuah kesalahan. Saya selalu bilang di berbagai macam forum bahwa setiap orang itu selalu punya yang namanya nama belakang. Kalau misalnya Rian nih, si Rizky main ke rumah Rian, dikasih tahu perumahan nuansa permain misalnya namanya perumahannya si Rian. Si Rizky datang ke rumah Rian, masuk ke dalam gerbangnya ada pas satpam. Pak, ada tahu nggak nomor rumahnya Rian? Rian siapa ya? Itu loh, Pak Rian yang kerja di Alfamart. Kan kayak gitu kan biasanya. Kalau Rian nyari rumah orang kan kayak gitu kan? Atau Rian anaknya siapa, ya kan? Sehingga, oh, Pak Rian Alfamart itu rumahnya yang pojokan, yang kanan kiri yang nggak ada tetangganya.
Hingga akhirnya Rizky tahu alamat rumah si Rian. Rian. Itu adalah nama belakang, teman-teman. Nama belakang kita itu bukan Bagas, bukan Sonia dan lain-lain. Nama belakang kita itu adalah bapak kita, ibu kita, sekolah kita, pekerjaan kita. Ya, bahkan kota kelahiran kita. Betapa banyak orang-orang atau kota-kota kelahiran atau sekolah-sekolah kelahiran yang akhirnya terkenal, akhirnya masuk TV gara-gara ada anak didiknya, ada orang atau warganya yang berprestasi. Ya kan? Kalau kita tahu bahwa, Krisdayanti itu dari Malang, Malang juga kota terkenal. Dikenal sebagai orang atau kota yang homoseksual dan juga melakukan mutilasi. Kalau teman-teman tahu, sampai sekarang Lamongan itu dijuluki kota teroris karena ada Imam Samudra, satu orang saja yang pernah menjadi teroris hingga akhirnya sekarang Lamongan dijuluki sebagai kota teroris. Maka pertanyaan teman-teman nanti akan membawa kota, pekerjaan, sekolah teman-teman ingin menjadi seperti apa, prestasi seperti apa. Kalau teman-teman menunjukkan prestasi, ya maka yang akan terangkat adalah kota teman-teman juga, perusahaan teman-teman juga, sekolah teman-teman juga. Kenapa UGM, UI, ITB selalu menjadi 3 besar kampus nasional? Ya karena orang-orangnya mendominasi pemerintahan, mendominasi teknokrat, mendominasi orang-orang yang luar biasa di luar negeri. Bu Sri Mulyani misalnya, itu lulusan UI. Pak Budiono, dia presiden lulusan UGM. Brawijaya, Munir ya selalu kita membanggakan Munir. Undip lama ya. Seperti itu teman-teman. Sehingga akhirnya ya itu tiga universitas tersebut yang akhirnya terus-terusan menjadi 3 besar di Indonesia. Itu adalah branding teman. Sekarang kita akan belajar terkait dengan brandingnya Alfamart. Merubah brand yang lama menjadi brand yang baru. Alfamart memikirkan itu sehingga akhirnya dia perlu untuk membranding atau merebranding logo dan juga brand. Tadi sudah saya bahas terkait dengan brand. Maka sebelum masuk ke sana, ini adalah suatu hal yang mensirikan brand. Apa itu brand? Pertama, visual yang menarik, sesuatu yang akhirnya tampak dilihat oleh mata. Kalau kita biasa-biasa saja, kita mudah diingatkan. Enggak kan? Kalau Alfamart selalu biasa-biasa saja, ya udahlah, kan nggak bakal ingat. Kenapa sih kalau di sinetron, kalau di TV itu dipilihnya adalah yang paling cakep banget atau yang paling jelek? Saya nggak bilang jelek. Yang paling enggak banget gitu. Enggak banget. Gak usah merasa Ganjar. Sebentar lagi harus syuting juga. Maksudnya yang cakep banget gitu. Karena apa? Karena itu mudah dikenal. Kenapa Tukul yang seperti itu itu mudah terkenal? Ya karena dia mudah dikenali. Secara visual mudah dikenali. Itulah mengapa banyak orang yang bilang sama saya, Mas Tio, urusin dong badannya, dibuat ideal. Saya takut saya tidak boleh dikenali nanti. Ya kan? Saya sudah branding seperti ini. Seorang yang badannya besar, gagah, iya. Males banget yang bilang. Saya udah mau mandi tapi, aduh, kenapa lagi ya? Saya merasa gagah. Itu adalah branding. Makanya sekarang target saya itu bukan kurus tapi sehat. Gimana saya coba tetap sih. Ibadah tetap seperti itu. Karena banyak orang yang sudah ideal, Coki Sitohang, Coki Sitempur, dan sebagainya. Enggak ada. Atau orang-orang yang keren. Salah satu, kalau saya ditanya, Mas, artis idolanya siapa? Saya selalu mengidolakan Taufik Safaras. Tahu Taufik Safaras? Terus Jojo. Yang badannya gitu-gitu semua. Tapi saya tidak mengidolakan Adi Lamrung ya. Terus akhirnya saya langsung masuk ke dia. Nah, itu adalah visual ya menarik.
adalah janji. Gimana maksudnya janji? Seorang yang sudah punya branding itu pasti selalu memiliki sesuatu hal yang akhirnya bisa dijanjikan. Kompetensi yang mumpuni, pengalaman yang luar biasa, pelayanan yang pasti. Ketika akhirnya orang mengetahui brandingnya Alfamart tentang pelayanan yang baik, harga yang murah, kita menjanjikan itu. Pelayanan yang baik dan harga yang murah misalnya. Kita menjanjikan itu. Ketika akhirnya ada customer Alfamart masuk ke Alfamart itu tidak dilayani dengan baik dan harganya tidak murah atau harganya tidak pas kalau di kita, maka otomatis janjinya telah dilanggar, telah diingkari, sehingga akhirnya tercorenglah brand tersebut. Maka brand juga dipenuhi dengan janji. Kebayang gak sih kalau misalnya teman-teman datang ke sebuah acara, isinya adalah tukul, bintang tamunya adalah tukul, yang bayangan ada di teman-teman, wah ini pasti acara bakal lucu nih. Kan gitu kan, itu janji. Ketika teman-teman datang dan ternyata nggak lucu, apa yang ada di benak teman-teman? Aduh, ternyata tukul nggak lucu-lucu amat ya. Selesai. Suatu ketika ada acara tukul lagi, teman-teman akan berkata bahwa nggak usah lah, nggak usah datang, nggak lucu-lucu amat kok. Gitu kan? Sama seperti Alfamart. Ketika kita sudah menjanjikan sebuah pelayanan yang baik, harga yang pas, ketika kita datang dan tidak mendapatkan dua janji tersebut, maka otomatis orang juga akan mengatakan bahwa soalnya Alfamart dia bilang pelayanannya baik tapi juga nggak baik, harganya juga masih mahal. Janji. Ketiga, apa? Komunikasi pemasaran. Hal yang lumrah bagi semua orang yang punya brand bahwa dia mengkomunikasikan dirinya atau perusahaannya. Gimana sih seorang individu bisa membranding dirinya? Facebook, Twitter, Instagram, komunikasi pemasaran. Kenapa Dian Sastro? Kenapa Nicholas Saputra? Kenapa Raffi Ahmad itu dikontak atau dikontrak oleh iklan-iklan besar? Karena followernya banyak. Kenapa Agnes Mo, Tora Sudiro ataupun siapapun yang akhirnya dikontrak oleh iklan-iklan besar? Karena followernya banyak. Dia sudah memasarkan dirinya sehingga akhirnya banyak orang yang mau ikut sama dia. Sekalinya dia mengeluarkan produk dengan atas nama dia, insya Allah berjuta-juta orang yang akhirnya follow dia melihat produk. Komunikasi pemasaran itu individu. Bagi perusahaan itu dengan promo, JSM, PDM kita dan lain sebagainya. Selanjutnya logo. Gimana sih akhirnya punya logo yang mudah dikenali? Banyak gak individu-individu yang buat logo? Siapa contohnya Rizky? Kalau misalkan bukan individu sih, organisasi kecil aja, kan dia cuma ngelayanin iPhone, dia mau promosi walaupun cuma berdua gitu kan, dia harus punya logo supaya orang tahu nih ternyata ada di itu ada, jadi logo sebagai buktian eksistensi Identitas. identitas. Teman-teman kalau masuk ke Ramayana, saya kebetulan kemarin ke Ramayana, teman-teman tahu Raffi Ahmad itu buat logo RA. Dibuatin tuh logonya. Dia bilang kayak kangen deh kalau kayak slang dan sebagainya. Individu pun bahkan buat logo supaya apa? Gampang dikenal. Ya kan? Komunitas-komunitas juga buat logo. Saya lagi Wota apapun itu. Ada yang mungkin membuat CLS 48 ya kan? Cilengsi 48. Iya. Itu adalah logo teman-teman, mencitrakan sesuatu, mempatenkan bahwa oh logo ini adalah hak saya, branding saya. Ketika Jorge Lorenzo juga juara 1 di MotoGP langsung dibuatkan JL kan berbentuk angka 1 untuk nomor. Itu adalah logo. Alfamart pun punya logo. Yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dua yang mau apa? Reputasi. Reputasi terkait dengan janji tadi. Janji semakin ditepati, banyak orang yang mendapatkan janji yang benar,
janji yang telah ditepati, maka reputasi kita akan semakin baik. Oh iya, ketemu Mas Tio tuh pasti trainingnya menyenangkan.